Jadi yang harus kalian pelajari itu adalah yang pertama tentang Bank Indonesia itu sendiri. Jadi sejarah Bank Indonesia, bagaimana terbentuk, awal mula terbentuknya Bank Indonesia, kemudian apa sih Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Ratu. Jadi di sini aku akan sedikit membagikan cara-cara atau tips dan trik untuk lolos beasiswa Bank Indonesia. Nah, gimana sih caranya? Yuk simak penjelasan aku. Oke, jadi teman-teman, khususnya buat kalian yang masih mahasiswa baru semester 1 atau semester 2, untuk persyaratan pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu minimal semester 3 ya teman-teman, atau sekurang-kurangnya 40 SKS. Dan kalian juga harus pertahanin IPK kalian, persiapin upgrade IPK kalian, karena minimal IPK itu IPK-nya 3,00 untuk bisa daftar beasiswa Bank Indonesia. Kemudian di seleksi administrasi itu bakalan ada penulisan motivation letter. Nah, di situ kalian harus bisa menggali potensi diri kalian, menggambarkan bagaimana diri kalian, bagaimana latar belakang kalian, dan apa potensi yang kalian miliki, mulai dari bakat, minat, dan juga skill yang kalian miliki itu bisa dijelasin di motivation letter kalian. Dan juga di motivation letter itu kalian harus cantumin program apa yang memang kalian mau bawa untuk diusulkan saat wawancara nanti. Jadi minimal kalian harus siapin satu program yang kalian mau usulin untuk di komunitas Gen B. Jadi nanti waktu wawancara kalian bakal ditanyain tuh program apa yang mau kalian usulkan. Nah, nanti itu kalian langsung tulisin aja di motivation letter. Jadi nanti saat di wawancara itu kalian tinggal menjelaskan lebih detail lagi apa yang kalian tulis di motivation letter itu. Nah, selain dari kalian menggambarkan tentang latar belakang kalian, background kalian, potensi, minat bakat, kalian juga bisa menuliskan untuk apa sih beasiswa Bank Indonesia bakal kalian pergunakan untuk apa, dan juga jika kalian menerima Bank Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk berkomitmen sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, karena itu komitmennya selama 1 tahun. Nah gitu teman-teman. Dan kalian juga harus syarat minimal untuk daftar beasiswa Bank Indonesia juga harus aktif organisasi. Minimal kalian ikut satu organisasi baik di internal maupun eksternal kampus, karena nanti bakal dimintain atau kalian bakal melampirkan bukti kegiatan organisasi itu. Jadi di salah satu persyaratan administrasinya itu kalian akan melampirkan bukti aktivitas sosial atau bukti bahwa kalian telah mengikuti program atau kegiatan di masyarakat. Nah begitu teman-teman. Dan salah satu syaratnya juga nih ya teman-teman, kalian harus aktif ikut aktivitas sosial atau kalian tuh telah berdampak, memiliki kebermanfaatan di masyarakat, karena nanti juga itu akan menjadi poin plus kalian jika kalian aktif nih di organisasi, terus juga udah ikut banyak program kegiatan di masyarakat, udah banyak terjun sosialisasi baik ke sekolah maupun ke masyarakat langsung, dan juga ikut banyak lomba. Nah, dilihat juga tuh teman-teman, karena di seleksi administrasi itu kalian juga harus melampirkan bukti-bukti piagam atau sertifikat lomba. Nah, jadi untuk persiapin sebelum daftar, kalau bisa kalian ikut berbagai aktivitas kegiatan, baik itu lomba, terus juga program-program seperti seminar ataupun kepanitiaan. Nah, jangan lupa ikut kepanitiaan juga tuh teman-teman, karena sertifikatnya juga bakal dimintain kalian telah melaksanakan program apa, sebagai apa. Nah, itu juga bakal ditanyain di wawancara. Dan juga yang pastinya kalian harus sertain surat rekomendasi, utamanya surat rekomendasi dari dosen pembimbing akademik kalian, dan juga surat rekomendasi dari dosen dekan fakultas masing-masing gitu teman-teman. Dan ketika wawancara itu yang harus kalian persiapin adalah kalian harus belajar mengenai beasiswa Bank Indonesia Bank Indonesia. Nah, jadi yang harus kalian pelajari itu adalah yang pertama tentang Bank Indonesia itu sendiri. Jadi sejarah Bank Indonesia, bagaimana awal mula terbentuknya Bank Indonesia, kemudian apa sih peran dan tugas dari Bank Indonesia itu sebagai bank sentral, terus bagaimana pengelolaan kelembagaan di Bank Indonesia, bahkan kayak siapa direkturnya, siapa petugas-petugas di Bank Indonesia juga kalian harus cari tahu, karena itu di wawancara bakal ditanyain, dan itu juga yang bakal jadi poin plus. Jadi ketika wawancara itu kita bakal dilihat sejauh mana pemahaman kita tentang Bank Indonesia gitu. Kemudian
kalian sebelum mengumpulkan berkas, jadi dicek dulu tuh teman-teman berkas-berkas yang udah kalian kumpulkan, mulai dari sertifikat organisasi, sertifikat kepanitiaan, sertifikat lomba, kemudian dicek juga motivation letter. Nah, terus yang paling penting juga kalian harus upgrade CV kalian. Jadi sebelum kalian daftar beasiswa Bank Indonesia, pastikan juga CV kalian itu udah relevan dengan beasiswa Bank Indonesia. Jadi dari CV itu juga kita dilihat seberapa pantaskah kita dalam untuk menerima beasiswa Bank Indonesia tersebut. Nah gitu teman-teman. Jadi proses dari seleksinya itu kita dari fakultas. Jadi kita nggak langsung daftar dari ke Bank Indonesia-nya, kita kumpulin semua berkas-berkasnya, mulai dari hasil dari transkrip nilai kita, karena IPK minimal itu 3, kemudian dari surat rekomendasi, dari sertifikat, dari foto. Jadi foto itu di print teman-teman, foto bukti bahwa kita udah ikut kegiatan sosial di masyarakat. Kemudian juga motivation letternya juga harus dalam bahasa Indonesia. Terus surat rekomendasi dari dosen. Dan juga kalau misalnya di administrasi itu harus lampirin kayak surat pernyataan kalau kita tuh surat pernyataan tidak bekerja, surat keterangan memang lagi nggak menerima beasiswa manapun. Kemudian juga slip UKT itu juga harus kita print dan harus menyertakan surat keterangan tidak mampu. Jadi kita harus urus administrasi itu juga sampai ke kelurahan desa kita. Nah, kemudian jadi dalam seleksi wawancara itu ada 2 kali teman-teman. Yang pertama itu wawancara langsung dengan pengurus Bank Indonesia-nya. Kemudian yang kedua itu wawancara dengan pengurus Genbi atau komunitas Genbi. Nah, apa sih yang harus disiapin ketika wawancara tahap 2 ini dengan pengurus komunitas Genbi? Yang pertama itu kita harus cari tahu dulu tentang apa sih Genbi itu, bagaimana latar belakang berdirinya Genbi, kemudian apa peran dan tugas fungsi mahasiswa ketika sudah masuk ke dalam komunitas Genbi. Kemudian juga kita bakalan diminta menjelaskan program yang mau kita bawa untuk ke Genbi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau daftar itu saran aku kalian harus cari tahu dulu tuh tentang Bank Indonesia dan tentang beasiswa Bank Indonesia. Kemudian setelah kalian cari tahu, kalian bisa cari tahu entah itu di sosial media atau di internet tentang program-program yang memang telah berjalan. Jadi usahakan program yang memang kalian bawa itu adalah program yang belum ada atau sebuah inovasi baru yang kalian bawa untuk diadakan di kegiatan komunitas Bank Indonesia. Jadi itu juga bakal jadi poin plus jika teman-teman punya saran atau program yang teman-teman bawakan saat wawancara. Oke, mungkin itu sih teman-teman kurang lebih sedikit trik dari wawancara dari yang aku jalanin. Kurang lebihnya teman-teman bisa cari tahu lagi seputar beasiswa Bank Indonesia dan juga Bank Indonesianya. Dan jangan lupa juga untuk belajar ya teman-teman, persiapin diri kalian sebaik mungkin karena saingannya lumayan banyak dan yang keterima tuh juga cuma sedikit.